Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Puji Tuhan kalau kabarnya baik-baik. Ya, selamat bertemu untuk melanjutkan materi berikutnya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali dengan doa. Kami minta satu orang doa, silakan berdiri. Ya Bapa, puji dan syukur kami aturkan kepadamu. Terima kasih atas nafas kehidupan yang kasih yang diberi kami. Ya Bapa, Oke, terima kasih Erik sudah meminta doa. Sebelum materi, tahap absen dulu. Sekretaris, siapa yang tidak hadir hari ini? kalau inggir lagi Pak, Dirani. Kenapa dia? sakit Pak. Exactly. Silakan duduk. Sebelum kita lanjut materi hari ini, sebelum Bapak bahas lebih jelas, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Oke, Ali silakan berdiri. Makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Oke, makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, hari ini kita akan membahas upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat. Itu dalam kehidupan bermasyarakat memiliki masalah. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara penyelesaian masalah dalam masyarakat. Oke. Sebagai awal pertemuan, saya ajak semua anak-anak untuk berdiri menyanyikan sama-sama lagu nasional. Ini kan bersemangat ya. Silakan dulu. Bangun supaya proses ini lebih semangat. Saya minta satu orang untuk baca dia punya indikator capaian pembelajaran hari ini. Oke, silakan berdiri. Yang pertama, mengapresiasi prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap peduli terhadap masalah yang muncul dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender di masyarakat, dan cara pemecahannya dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, menganalisis upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat. Yang keempat, terakhir, menyajikan hasil telaah upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Itu dia punya indikator capaian pembelajaran pada hari ini. Ini dia punya tujuan. Saya minta satu orang yang suaranya agak besar sedikit. Apa mas? Ayo berdiri. Satu orang. Karin. Lalu dari salah satu dari dalam. Yang pertama, melalui discovery learning dengan bantuan PPT dan video peserta didik kelas 9 semester genap SMPK Immaculata Ruteng mampu mengapresiasi prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, melalui model discovery learning dengan bantuan PPT dan video peserta didik kelas 9 semester genap SMPK Immaculata Ruteng mampu menunjukkan sikap peduli terhadap masalah-masalah yang muncul dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender di masyarakat dan cara pemecahannya dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, melalui discovery learning dengan bantuan PPT dan video peserta didik kelas 9 semester genap SMPK Immaculata Ruteng mampu menganalisis upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang keempat, melalui model discovery learning dengan bantuan PPT dan video peserta didik kelas 9 semester genap SMPK Immaculata Ruteng
mampu menyajikan hasil telaah upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Itu dia punya tujuan. Nanti anak-anak bisa menganalisis kira-kira bagaimana cara penyelesaian masalah dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Mulai dari masalah sosial budaya, ekonomi, begitupun dengan gender. Nanti kamu akan gali, akan dibahas dalam kelompok. Kira-kira bagaimana caranya untuk bisa mengatasi Dan sekarang kita akan membahas tentang upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman. Langsung saja kita masuk pada materinya. Nah, upaya penyelesaian permasalahan dalam keberagaman. Nah, setiap permasalahan tentunya dalam kehidupan masyarakat harus segera diselesaikan sehingga tidak berdampak buruk bagi pertama menjadi orang tua asuh bagi anak sekolah yang kurang mampu. Oke, berarti menjadi orang tua ini orang tua asuh bagi anak yang sekolahnya itu adalah kurang dalam bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi yang pertama yaitu membuka lapangan kerja baru serta memperluas jaringan ketenagakerjaan. Yang kedua, perlu adanya program KB, program keluarga berencana atau keluarga berencana agar agar mengurangi jumlah penduduk yang semakin berkembang besar. Oke, yang ketiga, adanya batasan untuk meningkatkan pelaksanaan dan memperkuat kelembagaan gender. Yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat. Oke, yang selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua tentang menjaga keharmonisan keberagaman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menghindari terjadinya permasalahan sosial, maka kita harus menjaga cara merendahkan budaya daerah lain. Yang selanjutnya yaitu dalam bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi berikut contoh sikap menjaga keharmonisan dalam bidang ekonomi yang ada di negara Indonesia. Yang pertama, tidak menjadi mengejek teman yang ekonominya kurang dari kita, yaitu tidak baik, ya tidak baik. Oke, yang kedua, bijaksana dalam berekonomi, ya bijaksana dalam berekonomi. Ya, gunakan sesuai dengan kebutuhan, tapi jangan sampai. Jadi video yang sangat besar upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat. Setelah menyimak video, sekarang anak-anak silakan diskusi dalam kelompok. Satu orang untuk membagikan KPI ini. Silakan satu kelompok membahas satu permasalahan. Fokus satu masalah. Ada yang masalah sosial budaya, ada yang masalah ekonomi, ada yang masalah gender, dan tambah satu tadi adalah masalah agama. Oke. Sebelum berdiskusi mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, silakan berdiskusi. Waktunya 15 menit. Waktunya 15 menit untuk berdiskusi. Selamat bekerja. Diskusi selesai. Saya persilakan kelompoknya Adrian Maya untuk tampil pertama. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman sekalian. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan diskusi kami mengenai upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya. Upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya. Untuk menyelesaikan permasalahan sosial budaya, pemerintah dan masyarakat bisa melakukan hal-hal ini. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial. Cobalah untuk memulainya dengan menjaga kebersihan di lingkungan sekitar, misalnya rumah, sekolah, dan berbagai fasilitas umum. Lingkungan yang bersih juga
bisa menciptakan masyarakat yang sehat. 2. Meningkatkan kesejahteraan sosial. Hal ini bisa dimulai dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang memiliki masalah dalam kesejahteraan sosial. Misalnya, korban bencana, gizi buruk, masyarakat kurang mampu, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, menjaga kerukunan masyarakat. Kita bisa memulai untuk saling menghargai dan menerima adanya perbedaan antara satu individu. Akan berdiri lagi. Ya, dari kelompok Aldi. Apa upaya yang harus dilakukan untuk melestarikan budaya di Indonesia? Menurut kami, upaya untuk melestarikan budaya Indonesia itu yang pertama mempelajari budaya lokal, yang kedua mengikuti kegiatan budaya asal, yang ketiga mengenalkan produk budaya ke kancah internasional, yang keempat jadikan budaya sebagai identitas, dan yang terakhir mengekspor barang kesenian. Bagaimana bisa diterima? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kata-kata yang tidak berkenan pada hati Bapak dan teman-teman. Sekian dan terima kasih. Oke, Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman semua. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi tentang ya, untuk penegasan kembali, anak-anak tadi sudah membahas bagaimana upaya penyelesaian setiap masalah. Mungkin saya ambil salah satu contoh adalah penyelesaian masalah gender. Di situ tadi dikatakan bahwa untuk bisa kesetaraan gender, salah satunya adalah melalui pendidikan. Sehingga penting itu pendidikan bagi kaum perempuan. Dengan hanya apa? Kesimpulan yang saya ambil dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Indonesia adalah negara yang dan dapat bersaing dengan negara lain. Sekian dari saya. Tepuk tangan dulu. Terima kasih sudah menyampaikan kesimpulan materi hari ini. Mungkin Bapak kalau tambah yang di sini adanya kesadaran mengenai perbedaan sikap, watak, dan sifat. Yang kedua, menghargai berbagai macam karakteristik masyarakat, bersikap ramah dengan orang lain, selalu berpikir positif. Kita sebagai manusia, Bapak sudah menyiapkan 5 soal post-test. Silakan tulis namanya. Kalian kerja waktunya 5 menit. Jangan lupa kalian kumpul dengan LKPD yang tadi itu. Kumpul taruh sini. Baik, materi hari ini sampai di sini. Sebelum tutup, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak. Oke, kalau tidak ada, minggu depan kita akan membahas bela negara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana nanti untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa. Saya minta satu orang kita dalam doa. Kita silakan dulu. Oke, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik masyarakat. Sekian dan terima kasih. Silakan pulang. Salam untuk kedua orang tua.